Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bang Luki, Bang Mahfud, terima kasih. Dan juga kepada para pemirsa di seluruh Indonesia. Yang perlu saya jelaskan adalah bahwa PP IPAT 2018-2021 adalah PP IPAT yang legitimate, ya, berdasarkan keputusan Kongres ke-7 di Makassar, ya kan? Tuh. Terjadinya prahara ini hanya karena adanya ketidakpuasan, ya, dari beberapa calon dan dari anggota yang kemudian menjadi penggugat. Baik. Nah, sampai sekarang setelah berjalannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ya, bahwa kurang lebih memakan waktu hampir 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun, ya, sehingga sampailah kita seperti pertanyaan Bang Mahfud tadi pada tanggal 11 Februari 2020 tentang pembacaan putusan tersebut, ya kan? Nah, itu bagian daripada sesuatu yang harus kami ikuti. Ya, keluarlah putusan pengadilan tanggal 11 Februari 2020 yang di dalam putusan tersebut ada beberapa poin, ya. Kalau saya melihatnya adalah yang saya soroti di poin 6, ya, putusan yang memerintahkan untuk melakukan KLB, dan poin 8 yang melarang tergugat 10, ya kan, begitu. Nah, tetapi yang saya pahami secara pribadi dan juga saya sudah tanya kemana-mana Bang Luki, adanya upaya hukum banding, kemudian kasasi, kemudian peninjauan kembali, tujuannya adalah untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, ya kan? Oleh karena ada itu, kapan sesuatu putusan itu dianggap belum berkekuatan hukum tetap? Pada ketika salah satu pihak penggugat atau tergugat menyatakan banding, satu itu, ya. Kemudian selanjutnya dan seterusnya sampai ke kasasi, kemudian PK. Jelas dan clear disampaikan oleh tergugat 10 dan pengacaranya pada pembacaan tersebut. Pada saat hakim baru saja selesai membacakan putusan langsung menyatakan banding. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran banding tidak lebih dari 14 hari. Kemudian setelah itu adalah diserahkannya atau didaftarkannya memori banding tersebut, ya. Dengan demikian proses banding sudah berjalan di mana adanya kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sampai sekarang kami masih menganggap PP IPAT itu adalah sah dan berwenang menjalankan segala perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan untuk dan atas nama PP IPAT. Nah, berkenan pertanyaan dari Bang Mahfud yang juga sama sama Bang Luki, ya, tentang yang belakangan ini muncul lagi perbedaan penafsiran yang namanya referendum. Saya harus jelaskan dulu sedikit. Berawal dari rapat koordinasi dengan pengil-pengil seluruh Indonesia, ya, disepakati adanya agenda organisasi yang belum dijalankan, Bang. Ada 3. Apa tuh? Rakernas, 6 bulan sebelum kongres, prakongres, kemudian adalah kongres. Wajib hukumnya lah. Padahal di tengah kesibukan kami dan prahara yang ada, ya, kami melayani gugatan segala macam itu menyita energi. Kemudian sekarang waktu ke masa 3 tahun kepengurusan ini udah tinggal 1 tahun lagi. Juli 2021 demi hukum harus kongres. Itu penafsiran saya. Tinggal 1 tahun, agenda masih ada 3. Nah, oleh karena itu setuju Rakernas harus dijalankan, ya. Kemudian prakongres juga wajib 6 bulan sebelum kongres. Nah, kemudian adalah kongres. Nah, mengingat yang Bang Mahfud barusan sampaikan terjadinya pandemi COVID-19 tersebut, ya kan, bagaimana nih, ya, kebijakan Pemda bukan Pengda, ya, Pemda nggak sama, ya. Jakarta sekarang sudah bebas, tapi tempat lain belum loh, ada yang belum, sehingga
kita tidak bisa memprediksi kapan ini berakhirnya. Nah, oleh karena itu, daripada begitu muncullah ide di Pengwil tersebut untuk rakernas, rapat kerja nasional dilakukan secara daring, ya, daring ya, bukan darling Mas Mahfud ya. Ya, daring. Gitu. Iya. Nah, ya daring, secara daring. Bagaimana ceritanya? Nah, ternyata itu belum diatur di ADART. Ya, belum diatur di ADART. Bagaimana melaksanakan sesuatu yang belum diatur di dalam ADART? Ya, oleh karena itu ya harus dibentuk dulu perundang-undangannya, aturannya, segala macam. Nah, ya kan, apalagi begitu, memunculkan suatu aturan di dalam anggaran rumah tangga, itu kan tinggal melalui rakernas atau melalui kongres. Nah, itu mengumpulkan, jangankan ribuan orang, ratusan orang aja nggak bisa. Ya, oleh karena tinggal puluhan orang. Nah, oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi-potensi adanya kejadian-kejadian lain, ya kita mengikutilah kebijakan pemerintah yang paling umum, yaitu melaksanakan acara-acara itu secara daring tadi, ya. Nah, tapi sekali lagi itu belum diatur. Nah, oleh karena itu kita minta konsultasi dengan Kabid Hukum dan Perundang-undangan, ya. Kemudian kita juga setelah rapat koordinasi dengan Pengwil, selang seminggu atau selang 2 minggu kita rapat minta nasihat dari penasehat, dari Dewan Pakar, ya, dan Dewan Ahli dan Majelis Kehormatan, ya, pusat. Nah, ternyata semua sepakat. Mau kapan kalau kita tidak ambil tindakan sekarang? Inilah di sini sisi urgensinya, Bang. Tidak ambil tindakan sekarang, mau kapan? Ini berjalan terus nih. Nanti makin pendek. Kongres akhirnya kita kehabisan waktu. Maka disepakati untuk dimunculkan peraturan itu. Membentuk peraturan itu bagaimana caranya? Dengan situasi kayak begini, karena kita harus minta persetujuan anggota. Kalau dalam keadaan normal, persetujuan anggota itu bisa didapatkan dari kongres, ya, bisa didapatkan dari rakernas atau tadi prakongres. Kita ketemu aja susah. Berkenan dengan urgensinya untuk memunculkan peraturannya, karena harus melaksanakan daring tapi belum ada aturannya, ya kita harus meminta persetujuan dari anggota PPAT seluruh Indonesia, kan begitu. Bagaimana pelaksanaannya? Dari dulu mengirim surat ke anggota, ya, kita menggunakan hierarki kepengurusan yang ada di Pengwil dan daerah. Sangat sulit sekali zaman hari kayak begini langsung mengirimkan surat ke anggota. Bayangin kalau Bang Mahfud jadi ketua Pengwil di satu wilayah provinsi, Bang Luki jadi ketua Pengda, tiba-tiba ada surat dari pengurus pusat langsung ke anggota. Nah, begitu kan. Jadi etika berorganisasi itu, surat itu dikirimkan kepada Pengda melalui Pengwil dan Pengda. Dikirimkan kepada anggota melalui Pengwil dan Pengda. Nah, surat itu jadi setelah koordinasi dengan Pengwil, kemudian rapat koordinasi dengan penasehat, pakar, ahli dan MKP, ya, dibuatlah surat tertanggal berapa tadi Bang Mahfud? 2 Juni 2020. Ya, 22 Juni 2020. Surat tersebut selang 1 hari setelah itu sudah dikirim ke seluruh Pengwil. Nah, sekarang identitas orang itu bukan cuma KTP dan alamat yang ada di KTP tersebut. Bang Mahfud kan punya address email, Bang Luki punya address email, itu kan alamat, ya kan begitu. Nah, ya kita kirim melalui itu. Kita kirim melalui itu, dan menjadi penerus perpanjangan tangan daripada pengurus pusat itu adalah Pengwil dan Pengda, ya kan. Mereka harusnya selanjutnya adalah melanjutkan surat itu kepada Pengda dan Pengda terus kepada anggota. Bagaimana teknisnya itu, bagaimana caranya itu terlalu teknis, ya. Itu kami serahkan kepada Pengwil dan Pengda tersebut untuk menyampaikannya kepada anggota. Itulah. Kita sedikit begini dong, jangan kaku di dalam menafsirkan meminta persetujuan daripada anggota, ya kan. Saya beranggapan sepanjang tidak ada larangan di dalam ADART, iya, meminta persetujuan dari anggota,
Kan kita bisa ngumpul di satu tempat daripada ngirim surat. Apa perbedaannya kalau kita ngumpul anggota di sebuah Pengda, ya, kemudian kita melakukan rapat, setuju nggak? Setuju nggak? Kita kan begitu ya. Nah, itu kan ada berita acaranya dia. Sama juga kan yang kita dapat. Nah, itu yang saya maksud. Sehingga background atau latar belakang dari pentingnya referendum tersebut adalah kita mau memunculkan aturan untuk melaksanakan Rakernas melalui daring, ya, sehingga membutuhkan peraturan itu diterbitkan atau didapatkan melalui persetujuan anggota yang disebut referendum atau keputusan di luar Kongres. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, itu diatur, ya, diatur di dalam sebuah pasal pada ketika ketua umum berhalangan tetap, ya, itu nggak perlu ditafsirkan lain, ya, apapun alasannya nggak perlu dijelaskan, berhalangan tetap, dan itu hal yang biasa, ya, sudah diantisipasi agar organisasi tidak mandek, agar organisasi tetap bisa memberikan pelayanan. Bayangkan kalau ketumnya sakit, ketumnya pergi haji, ketumnya keluar negeri, berhenti organisasi? Tidak, orang tetap melayani. Nah, belum lama saya menemui beberapa anggota yang melakukan perpanjangan masa jabatan Bang Mahfud, ya kan? Coba bayangkan, dia sehari waktu bergunanya bukan main, ya, agar prosesnya di Kemenkumham itu cepat selesai. Ya, oleh karena itu sekali lagi, jika ketum berhalangan tetap dapat diwakili, ya, oleh 2 anggota dan 1 sekretaris umum atau 1 tim sekretaris, bertindak untuk dan atas nama PPIPAT. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada Bang Mahfud. Ingat, ya, kurang lebih itu DAD pasal 17. Ya, kemudian di ART itu pasal 21 ada. Pasal 16 itu referendum Bang Mahfud, Bang Luki. Siap. Sebelum kita lanjut, ya, Mas kan itu ketika ada pendapat, ya, siap, ada pendapat dari pihak sebelah itu bahwa ketika itu belum inkrah, berarti balik lagi saya ke putusan PN, ya, itu berarti kan gugur demi hukum ke bawah. Itu gimana tanggapan Pak? Maksudnya kalau PP-nya ketuanya bermasalah, berarti semuanya itu tidak bisa. Iya. Iya. Pertanyaan Bang Mahfud harus saya jawab, dan jawaban saya, Bang Mahfud, Bang Luki kan udah senior dan cuman tinggal formalnya dapat ijazah. Mau ijazah apa? Mau ijazah apa nih? Kalau ijab, kabul sering saya pikir, ya. Ijazah. Nah, maksud saya pendapat-pendapat yang seperti barusan Bang Mahfud sampaikan, ya, kami nggak bisa melarang, itu bagian daripada hak orang berpendapat. Walaupun disampaikan di medsos. Oh iya, silakan saja, ya. Mereka beranggapan seperti itu. Lah sekarang, baik saya pribadi dan semua kepengurusan, ya, Pengwil yang sudah konverwil dan jajaran pengurus pusat menganggap apa yang mau diturutin dari putusan PN. Saya tanya ke Bang Mahfud, apa yang mau diturutin dari putusan PN, Bang Luki? Putusan PN baru bisa dilaksanakan atau dieksekusi kalau sudah inkrah. Putusan PN baru bisa inkrah kalau semuanya damai, kalau semuanya, ya, bukan sebagian, atau tergugat maupun penggugat ini tidak melakukan upaya banding, baru silakan eksekusi. Saya balik bertanya, apa dasar dari teman-teman yang beranggapan mereka bisa menjalankan putusan pengadilan negeri yang belum inkrah? Ya, kita jangan berteori di sini. Kita jangan berteori di sini, ya. Nggak ada ceritanya putusan PN bisa dieksekusi, apalagi, ya, biar jelas teman-teman pemirsa semua, Bang Mahfud, Bang Luki, sebelum putusan pokok perkara di atasnya
tuntutan profesi penggugat ditolak. Catat itu, ya. Artinya? Tuntutan profesi penggugat ditolak. Tadinya mungkin saya nggak tahu ya, penggugat berharap ada putusan profesi yang bisa melarang tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas nama PP IPAT, walaupun ada banding, walaupun ada kasasi, walaupun ada PK. Itu ditolak. Ditolak, ya, ditolak. Nah, begitu. Nah, jadi apa? Dan kami nggak bisa melarang, ya kami membela diri. Karena kami perlu sampaikan, dan terima kasih Bang Mahfud, ya, Bang Luki. Semoga amal ibadah Bang Luki dan Bang Mahfud diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ini kan menjadi kepanjangan penyambung lidah rakyat atau kepanjangan tangan siapa begitu. Saya berharap ini disampaikan ke seluruh anggota. Banyak yang nonton. Ya, saya menyampaikan ini, Bang Mahfud, tidak ada rasa kebencian sedikit pun, ya. Dalam hal ini, tidak dengan emosi, dengan santai saya mengatakan bahwa coba deh bayangkan gimana ceritanya putusan PN yang belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap atau BHT mau dieksekusi. Nggak bisa. Nggak bisa. Siap. Itu udah Siap. final ya. Iya sih final. Penafsiran saya final. Ya. Ya. Rakernas itu adalah semacam ya warming up atau rapat kerja nasional meminta laporan apa aja sih yang udah dikerjakan oleh PP, apa aja sih yang apa yang bisa dilaporkan oleh PP, dan jika diperlukan dapat melakukan usulan atau perubahan daripada ART. Boleh. Mengajukan usulan. Iya. Anggota? Iya. Oh iya, silakan. Di situ diputuskan di ART. Diputuskan di dalam Rakernas. Nah, dibawa di Prapongres. Iya, bisa dimasukkan ke dalam anggaran dasar. Jadi kalau Rakernas jatahnya hanya untuk ART. Kalau AD, anggaran dasar harus di Kongres. Kalau ngerubah cuman ada di ART, anggaran dasarnya enggak, gimana ceritanya? Ya makanya usulkan, silakan anggaran rumah tangga nanti dicari cantolan. Bang Mas kan suka cantolan tuh. Nah, itu nanti harus punya inian yang kuat. Jadi dasar hukum referendum ya kuat sekali. Kalau sudah ada di ART itu mau ngomong gimana lagi? Saya alhamdulillah gitu ya. Jadi apa kalau di jurnalis Bang Luki? Saya punya hak apa namanya? Hak jawab. Nah, iya gitu. Ya. Tapi karena saya melihat substansi suratnya dibuat oleh pihak yang tidak jelas statusnya. Siapa dia? Pengawal putusan pengadilan negeri. Siapa yang ngangkat atau nyuruh dia jadi pengawal? PN. Iya, siapa yang nyuruh dia? Berani-beraninya mengatakan seperti itu. Kemudian dia tidak konsisten surat itu. Di bawahnya juga jadi kuasa hukum. Kuasa hukum siapa? Berarti dia memiliki dua kapasitas. Satu dia mengatakan dirinya pengawal, satu lagi dia mengatakan dia adalah kuasa hukum. Kuasa hukum berarti kan kuasa hukum menggugat. Dan memang dari penasihat hukum tersebut yang jelas lah kalau buat surat lebih baik dia pakai yang pertama sekali, kantor kuasa hukum atau siapa sebutkan, itu jauh lebih elegan. Sekarang saya bilang di beberapa inian saya, postingan saya, awal menamakan dirinya ini, kemudian menamakan dirinya ini, kemudian sekarang menyebut pengawal, kemudian pemerhati pengamat segala macam. Nanti kok berubah-ubah terus, konsisten kalau mau bertindak itu. Jadi silakan, dia keberatan, saya tetap jalan pada realnya sesuai dengan ADART, dan saya tidak merasa bersalah sama sekali. Nggak ada gagah-gagahan di situ.
Sama sekali nggak ada gagah-gagahan. Nggak khawatir, Ya. bukan ancaman. Oh, siap. Somasi itu kan nanti ada ujung-ujungnya lapor, Oh iya, dilaporkan ke tanda petik ke kepolisian, Ya. seperti yang dilakukan ke ketum. iya siap. Ketum itu kan kalau tidak salah Iya. dilaporkan penipuannya, Bukan, pemalsuan. Pemalsuan, sorry. Pemalsuan. Nah, apakah ada kekhawatiran ke sana? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya sangat yakin kalau saya dapat itu, saya sangat bisa yakin bisa menghadapi. Jadi somasi sudah diterima. Sudah. Tanggal berapa? Saya lupa, sekitar seminggu lalu yang ngantar namanya Waskito. Kalau nggak salah yang bersangkutan ada salah satu. Kuasa hukum. Iya. Tidak, nggak perlu saya jawab. Kenapa? Nggak penting buat saya. Nggak penting. Balik lagi berarti Ya. ada kekhawatiran nanti ujung-ujungnya akan dilaporkan. Iya, ditunggu. Siap. Nanti ada temannya ketum. Oh iya. Ketemu ada temannya. Saya cuma bisa ngasih jawaban begini. Dia bisa somasi. Orang bisa melaporkan. Saya bisa nggak? Oh, bisa. Ya sama lah. Ya, percayalah. Udah ya. Kami paham. Ketika itu Iya. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh anggota IPAT, kepada seluruh pengurus daerah, kepada seluruh pengurus wilayah, termasuk diri saya dan kawan-kawan saya pengurus pusat, ya, taatlah pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Logik sekali, cari tindakan kami mana yang melanggar ADART, cari. Silakan. Demikian.